ayastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh untuk diberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Dengan demikian walaimakkinanna lahum dinahum, Allah akan mengukuhkan kepada kamu agama kamu yang telah Allah ridhoi kepada kamu, dan akan digantikan kepada mereka dari rasa ketakutan yang luar biasa menjadi amanah, menjadi keamanan. Oleh sebab itu tetaplah beribadah kepadaku dan janganlah musyrik kepadaku dengan sesuatu apapun. Waman kafara ba'da dzalika, namun kalau kamu tetap kafir setelah janji ini, faulaika humul fasiqun, mereka adalah orang fasik. Jamaah yang berbahagia, kita sangat tahu jamaah yang kalau muslim minoritas udah ada habis, seperti di Uyghur, di Myanmar, di belahan dunia manapun, India dan lain sebagainya, Filipina dan lain sebagainya, itu muslim habis ya mas, dihajar mereka. Ya. Tapi kalau mayoritas umat Islam ada non muslim aman, dan umat Islam tidak pernah ada dendam. Karena memang agama tidak mengajarkan seperti itu. Oleh sebab itu jamaah yang berbagai harapan Allah agar kekuasaan ini dikembalikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Cuma kan yang jadi masalah jamaah yang berbahagia tabdil li khalqillah. Hukum alam ini sudah Allah pastikan. Jadi kalau ada usaha dari umat Islam, ada usaha dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, pasti Allah bantu. Tapi kalau tidak ada usaha, umat Islam tidak mengerti persoalan ini. Ya, makanya kata Allah kan sudah janji. Waladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd. Kalau sudah terjadi kepemimpinan itu, pemerintahan itu dipegang oleh orang-orang kafir, yang mereka saling menyokong satu dengan yang lain, ingat wahai kaum muslimin, kalau kamu tidak bersih teguh dengan agama kamu, takun fitnatun fil ardh, akan terjadi di muka bumi ini fitnatun fil ardh, fitnah di muka bumi, umatkan kafir dan kerusakan yang besar. Jadi Islam itu jamaah yang berbahagia mengajarkan kebaikan, mengajarkan kemaslahatan, mengajarkan bagaimana kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu Islam. Nah ini kadang-kadang jamaah yang berbahagia di mayoritas umat Islam, ya negaranya umpama saja ini, mohon maaf, dalam masalah TWK, ya tes wawasan kebangsaan, ya itu dipertanyakan, mau nggak membuka jilbab untuk kepentingan negara? Apa hubungannya jilbab dengan kepentingan negara? Mau pilih mana, Al-Quran apa Pancasila? Ini sesuatu yang dibenturkan, padahal tidak ada pembenturan. Tidak ada perbenturan di antara itu. Satu contoh kayak begini. Bisa nggak Allah menciptakan batu besar yang dia sendiri tidak mampu mengangkatnya?
Kan ini udah analisa yang salah. Kalau kita jawab bisa, berarti Allah tidak bisa mengangkatnya. Kalau kita bilang tidak bisa, berarti Allah tidak pernah bisa. Dibuat kata-kata yang sedemikian rupa supaya Islam itu seakan-akan tidak berpikir tentang kemanusiaan, supaya Islam itu tidak berpikir tentang analisa objektif bagaimana harusnya ya. Nah dibuatlah hal seperti itu. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia Islam ini Allah mengharapkan agar kembali umat mukmin ini punya perhatian penting terhadap nilai politis, punya perhatian penting terhadap nilai sosial. Jemaah yang berbahagia hanya agama Islam yang tidak punya konflik sosial. Ya. Sangat berbeda dengan agama yang lain. Agama yang lain nakhodai apa-apa. Karena mereka ini bahasa mudanya, kitab sucinya aja dirubah nggak jadi masalah seakan-akan. Ya. Mana bahasa kitab suci mereka yang murni? Kan nggak ada bahasa mudanya. Jadi terjemahannya itu bagaimana hasil konspirasi, kayak undang-undang dan undang-undang dibuat bisa demi kepentingan mereka. Ya. Bagaimana supaya orang korupsi ini tidak dihukumi berat, dibuat undang-undang. Akhirnya koruptor hanya sekian tahun, maling ayam baru jeger 12 tahun. Paling sendal 15 tahun dan lain sebagainya, padahal tidak terasa. Tapi kalau penjabat ada istilah kata praduga tidak bersalah, nggak ada apa-apanya. Ya, ada praduga tidak bersalah, tapi rakyat, nah itu buktinya praduga bersalah saja langsung. Nah ini tidak berkepentingan kepada keadilan sosial. Nah yang tidak punya konflik sosial itu hanya Islam. Yang lain itu punya konflik sosial, punya kepentingan sosial. Islam itu walaupun kita benci kepada dia, kita akan berusaha untuk seadil-adilnya. Tetap keadilan itu dijaga. Umat Islam itu yang punya rasa takut besar kepada Allah, yang punya rasa takut besar kepada yaumil akhir. Makanya bagi umat Islam no problem mau sholat subuh. Bahkan ada orang yang istiqomah sholat tahajud, subuh-subuh udah bangun kemudian ke masjid. Jadi di Islam itu kalau ingin masuk surga berat. Tidak hanya mampu sholat subuh, ucapannya harus dijaga, perbuatannya harus dijaga, hatinya harus dijaga. Itu Islam. Makanya nggak ada konflik sosial, nggak ada analisa konflik sosial. Fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwan, itu Islam. Ya. Hatinya itu dilembutkan oleh Allah sehingga inginnya bersaudara aja bisa. Ya. Hati kita itu inginnya bersatu dengan hati yang lain. Ada satu kesatuan, ingin ada kerjasama, ya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita analisa, kita seakan-akan tidak seperti itu. Bahkan dibenturkan dengan nilai-nilai objektif. Hanya Islam pakai teori, ya, the grain of teori itu hanya di Islam. Maksudnya begini, Islam mewajibkan pakai jilbab umpama. Apakah orang yang tidak pakai jilbab itu akhirnya bukan muslim? Tidak, tetap dia muslim. Islam mewajibkan begini begitu. Keluarga muslim itu adalah yang harus samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi apakah kalau umat Islam itu akhirnya berantem mulu dalam keluarganya, ribut mulu dalam keluarganya, apakah dia bukan muslim? Tetap muslim. Diharapkan ngaji supaya ada perbaikan. Diharapkan ngerti supaya nanti ada perubahan. Begitu. Jadi dengan opsionalnya hanya di Islam. Jadi kalau Islam mau percaya Pancasila,
agar keutuhan bangsa ini tetap, itu wajar. Tapi apakah nanti berarti di Pancasila? Ketika umat manusia ini mengerti bagaimana Islam, maka mereka akan rindu terhadap hukum-hukum Islam. Suatu contoh, pernah terjadi baju besi air diambil oleh Yahudi. Terus kemudian ditanya, kamu mau ke pengadilan yang mana? Pengadilan Islam kan atau bukan? Saya masih ingin menggunakan pengadilan Islam. Ingin pengadilan padahal yang Yahudi, tapi tetap ingin menggunakan pengadilan Islam. Kenapa? Karena Islam tidak pernah suuzon. Islam selalu berbicara fakta dan data. Ketika Islam masuk Eropa, begitu taatnya umat Islam kepada Ibnu Rushd, ya. Mayoritas bukan Muslim, Pak. Tapi Ibnu Rushd itu selalu mengharapkan umat Islam itu memberikan wawasan keislaman yang bagus kepada umat. Ibnu Rushd mengharapkan Islam itu rahmatan alamin, digugurkan ulama itu supaya ini yang paling penting, sampaikan kepada umat bahwa Islam itu rahmatan alamin. Akhirnya walaupun minoritas Muslim, hukumnya ini yang dipakai adalah hukum Allah. Yang memang adil, sebenarnya adil. Ya, sampai apa hakim-hakimnya tuh minta dia betul, umat Islam tidak. Sampai seperti itu. Karena umat Islam tidak mungkin berbuat hal yang tidak sesuai. Itu Islam. Oleh sebab itu jemaah yang berbahagia, ini harus kita terus kumandangkan. Yang harus kita terus kumandangkan, kita harus menjadi elemen. Ya jemaah yang berbahagia, contohnya begini. Kalau Indonesia ingin ada perubahan baik, contohnya Iran, contohnya Afghanistan. Walaupun mereka peribahasanya digulingkan karena sistemnya sudah nggak bagus, tapi kan nggak ada pertumpahan yang banyak. Berbeda sekali dengan Myanmar, atau yang lain. Itu kan pertumpahan darah yang luar biasa. Ya. Nah, sama ketika orang begini, Pak. Dulu itu yang namanya kejawen itu merajalela. Dan tiap malam Jumat itu pasti ada sesaji lah gitu lah. Itu pasti ada sesaji. Tapi kan berdasarkan ilmu pengetahuan, akhirnya itu semua hilang. Tidak, coba kalau kita salahkan. Ini haram. Ini musyrik. Kenapa musyrik? Terus saya minta sama Allah, ribut. Tapi ketika pengetahuan masuk, mereka mengadakan perubahan tersendiri. Mereka ingin berubah dengan sendirinya. Begitu. Oleh sebab itu ilmu pengetahuan itu harus masuk ke seluruh pelosok. Islam itu rahmatan lil alamin. Orang sudah mempercayai sistem Islam. Kadang-kadang gini, Pak. Islam dibenturkan dengan analisa yang menakutkan. Oh, kalau kamu membunuh nanti dibunuh. Ya. Akhirnya orang takut. Kalau kamu mencuri dipotong tangan. Akhirnya orang takut. Sekarang analisa bagaimana supaya orang gerak, tidak berani nyuri, tidak berani maksiat, tidak berani musyrik, tidak berani apa. Ya. Kenapa? Karena ada gerak. Efek gerak ada. Di lain pihak, Pak, itu mereka tetap produktif. Coba kalau dipenjarakan, harus dikasih makan, mereka tidak produktif. Ya.
dan tidak jelas, tidak dilihat oleh masyarakat. Ya. Dan itu pun ada analisa hukumnya, ada sistem bagaimana penerapan. Suatu contoh, haramnya minuman itu sampai 5 kali tahap sebelum Allah haramkan minuman. Jangan dekati ketika kamu sholat. Keduanya, pertama, manfaat haram itu, manfaatnya minum khamar itu tidak lebih banyak daripada madaratnya. Madaratnya yang lebih banyak dari manfaatnya. Ya, kemudian ketika kamu sholat jangan minum, beri jeda, minum kapan, dan sebagainya. Ya, terus hindarilah minum minuman dan sebagainya, akhirnya baru diharamkan. Jadi ada tahapan-tahapan. Islam mengerti dengan tahapan. Ulama-ulama nanti mengerti pada itu semua. Ulama-ulama soleh. Hanya sekarang ini kadang-kadang ini Islam mana tontonan, mana tuntunan itu hampir sama. Ini mencari penceramah bukan yang wawasannya bagus, analisanya indah dan lain sebagainya, tapi yang ada humornya, yang ingin ditonton oleh kita supaya alasannya supaya nggak bosan, supaya ini dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya orang hanya nyari kesenangannya doang, hiburannya doang. Hiburan itu gak cukup, Pak. Bapak kalau nonton TV itu hiburan semua, isinya istilah kata. Nonton TV itu udah hiburan semua, ya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu jemaah yang berbahagia, kita harus mulai sebenarnya mengadakan kajian-kajian ini yang bersifat ilmiah, yang bisa dianalisis ilmiah Qur'ani menurut saya, bukan hanya ilmiah. Ilmiah Qur'ani bisa dipahami, bisa logikakan, bisa dianalisakan, bisa diteliti, ya, dan lain sebagainya, bisa dianalisa dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya bisa dipahami oleh kita semua. Karena begini Pak ya, kalau orang itu wawasannya ketek, maka dia tidak memahami kenapa kita sholat harus 5 waktu. Ya kan enakan gendrang-gendrang seminggu sekali. Ya, toh masuk surga juga. Agama yang lain kan begitu. Kalau agama sama kan enak. Peribahasanya gendrang-gendrang masuk surga juga. Nah kalau dalam Islam, kenapa? Waduh, berat banget masuk surga dalam surga. Seakan-akan begitu. Kenapa? Karena tidak nuntut menganalisanya. Wawasannya pendek, analisanya cetek. Gitu. Tapi ketika wawasannya hebat, analisanya hebat, makanya kita lihat siapa yang masuk Islam, pasti orang-orang pintar, pasti orang-orang cerdas, pasti orang-orang luar biasa, pasti orang yang bisa menganalisa. Itu orang yang masuk Islam. Siapa yang masuk Kristen atau orang yang murtad, itu pasti demi kepentingan ini, demi kepentingan itu, demi kepentingan jabatan, demi kepentingan ekonomi, demi kepentingan Indomie, seakan-akan begitu. Jadi orang yang meninggalkan Islam itu karena hanya demi kepentingan sesaat. Tapi orang yang mendalami Islam karena ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan manusia kenapa harus sholat 5 waktu, itu perlu dicerdaskan dulu orang itu. Oleh sebab itulah maka umpama saja mengaji itu ya, minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai liang lahat, nggak ada waktu untuk berhenti ngaji. Karena Islam itu semakin digali semakin dalam, bukan semakin habis. Coba agama lain gali, kalau nggak habis,
Trinitas udah mentok. Karena nggak masuk akal kan? Coba gali ke Trinitas. Sri Murti, gali deh. Mentok, ujung-ujungnya doktrin. Nggak boleh lu gali, nggak boleh kamu analisa, nggak boleh dipakai pemikiran sedemikian rupa tuh. Ya kan? Mentok mereka. Kenapa harus nyanyi-nyanyi? Mentok mereka. Siapa yang bosan dengan surat Al-Fatihah? Padahal sehari tidak kurang 17 kali dia baca. Ada nggak yang bosan? Dan masih kurang apa-apa Fatihah lagi, apa-apa Fatihah lagi. Seakan-akan masih kurang. Coba Bapak nyanyi haleluya 17 kali sehari. Ayo coba ya. Nyanyi apa yang memang membuat candu di mereka? 17 kali sehari. Ya. Jangankan 17 kali, 5 kali sehari kan udah ngedengarnya bosan. Ya. Apa yang lagu apa yang Bapak senangi? Umpama ayat berbahasanya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci langit di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Umpama itu karena mananya bagus. Umpama nyanyi terus. Saya yakin tuh Umi asal juga mana. Lu jadi musisi nggak jadi kan lu ya? Itu kesel. Santri juga pasti begitu. Aku bukan kayak begitunya. Wah, ini udah stres. Kepusingan dan mikirin itu. Coba. Kayak Fatihah coba. Pasal dulu berapa kali itu baca Fatihah dari pasal dulu? Nanti baca kak. Gak pernah bosan. 17 kali lebih loh. Terusan Fatihah kali udah sholat aja berapa kali baca. Tadi sebelum subuh juga kita baca Fatihah lagi. Dan sebagainya. Itu nggak ada bosannya. Allah Akbar. Dan itu masih kurang ada kita. Jadi sesuatu itu makin didalamin, semakin kita takjub, semakin kita luar biasa, semakin kelihatan rendah kita. Ngapa yang sombong, ngapa yang angkuh, yang penting berjuang. Hidup cari aja kebahagiaan akhirat. Agama apa yang ada ponaan coba? Agama apa yang ada ponaan? Menerima apa adanya, sabar dulu dan lain sebagainya. Yang mengajarkan sedemikian rupa. Pandemi ini sabarlah dulu. Di tempat lain apa? Orang udah ramai tuh nolak vaksin, nolak lockdown. Cuma di Indonesia aja berebut vaksin. Di luar negeri udah pada malas mereka vaksin. Ribut. Di Indonesia ada vaksin, ramai daftar. Percaya dibohongin. Ya. Dikasih Harusnya dianalisa penyakit. dulu tujuannya apa. Saya tidak melarang, apa nggak ada apa. Cuma ini perbandingan. Dipaksa. Nah, Indonesia harus ada kecerdasan. Kita harus punya kecerdasan. Ya. Tidak takut-takutin dan sebagainya. Dan yang aneh itu akhirnya diskriminasi. Saya kalau bicara ini udah panjang lebar. Terus terang aja nih. Ya. Dipaksa, dipukul, ditonjok. Bukan hanya itu. Harus divaksin. Seperti yayasan ini, bantuan disocok. Tidak ada bantuan. Ya, nggak ada yang kaya. Kan ngomong vaksin. Ya. Waduh, melalui WA itu kan. Santri harus sama divaksin. Saya bilang, santri bukan milik saya, punya orang tuanya itu kan saya tahu. Saya hanya amanah. Nanti kalau ada apa-apa saya nggak tahu jawab, repot ya. Dilihat untuk apa?
sampai sedemikian rupa. Biar pada Saya ini kan terus kemudian bagaimana peran Yahudi dalam vaksinasi dan sebagainya. Saya hanya menggambarkan sedikit gitu loh. Ya Islam kan sudah syifa wa rahmah, penyembuh. Bapak sekalian, banyak orang-orang dahulu ketika kenapa umat Islam kok gak sakit, mereka capek, kurang tidur dan lain sebagainya. Sampai ada kerajaan Romawi Persia itu ngasih dokter ke Nabiullah Muhammad SAW agar menjaga kesehatan. Itu tabib yang paling hebat diberikan kepada Nabi Muhammad. Tabib ini nggak ada kerjaan, nggak pernah sakit. Jangankan seperti itu, ini teman-teman nggak pernah sakit. Jadi kalau orang itu menggunakan sistem agama, itu nggak pernah sakit sebenarnya. Ya, minimal dia tidak mengeluh, aduh ya Allah, berbahasa. Umat Islam itu kan berusaha untuk tidak mengeluh. Akhirnya tidak, imunnya ini ditebal, ada kepercayaan diri yang luar biasa kepada Allah. Ya, antibodinya mampu melawan virus atau amuba atau bakteri atau apapun yang memang itu harus dilawan. Ya buat kalian ya. Jadi Islam itu agama rahmat, juga agama syifa. Syifa warahmah ya. Bahkan kalau kita lihat baca tarjamah Quran ya, Allahumma rahmni bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya dan sebagainya ya. Itu luar biasa. Jadi bapak kalian, Islam itu adalah agama yang sangat adil, agama yang sangat memperhatikan kemanusiaan manusia, ya. Agama yang tidak berani zalim, ya. Agama yang merasa bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat bagaimana sistem kepemimpinan Islam dengan sistem kepemimpinan yang konvensional, kita lihat kalau sistem kepemimpinan Islam Pak, seperti Umar itu takut dia menggunakan pakaian yang lebih mewah padahal dia pemimpin, bukan hanya pemimpin nasional, pemimpin negara, pemimpin dunia, khalifah yang dia mau apa juga berbahasa bisa. Tapi bajunya sampai tambalan 20 tambalan. Kenapa? Karena dia takut menjadi orang yang lebih kaya daripada yang lain. Dia makan juga apa adanya. Jadi kalau orang sudah melekat keimanannya, keimanan itu yang lebih ditakutkan hilang di dadanya. Bukan kenikmatan dunia, bukan. Kenikmatan dunia itu hanya sesaat, hanya sementara. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, bahkan begini jamaah, kita tidak mengerti ini saja, kita tidak mengerti ini saja. Yang kita ngerti Islam itu adalah kebahagiaan, ketenangan. Allah bidzikrillah kita main umpama itu hanya yang kita ngerti sekarang. Itu aja udah nyaman dikit. Itu saja udah memberikan solusi seakan-akan kita. Udah serahkan sama Allah, ada apa-apa. Itu kita belum berjuang. Kita belum berkorban. Itu saja udah memberikan dampak positif terhadap psikologis kita. Yang dan sebagainya.
Ya apalagi kalau kita ingin menjadi ahli sunnah, orang yang inginnya berjuang aja dalam agama, tidak memikirkan dunia. Ya. Nah ini akan lebih nikmat lagi sebenarnya. Ya. Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ya jamaah yang berbahagia, kalau kita mengerti ini, maka sebenarnya kewajiban setiap muslim balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu kewajiban bagi kita. Kita sampaikan. Ini sampaikan. Dan kalau memang kita peribahasanya dalam grup, umpama kita grup muslim atau grup masjid al-barakah, itu jaga emosi, jaga pikiran buruk dan sebagainya. Kalau ada kiriman yang kurang ini, udah tahan dulu, biarkan dia gimana. Ini kadang-kadang di grup muslim, ya di grup masjid, di grup apa, ayo meluapkan emosional. Gimana wajar membantu? Bukan saling hormat menghormati. Ayo dibuka hal-hal yang negatif. Bukan saling tolong menolong dalam kebaikan. Ayo di grup itu jadi. Bahkan ada yang saya sering kalau di grup itu humor-humor yang menyimpang aja saya langsung cut. Tolong gini, panas nggak di grup amar ma'ruf nahi munkar kayak begini? Panas nggak di grup DKM kayak begini? Panas nggak di grup panti kayak begini? Panas nggak di grup pondok pesantren kayak begini? Saya selalu Pak, saya mengawasi aja. Kalau ada hal negatif, saya langsung nggak boleh di grup ada gambar-gambar kayak begini. Tolong ini dia buat grup kita ngerti lah etika. Ya ini kan grup-grup luar masih makan gitu ya. Jadi jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita ini bisa mengerti bahwa Islam itu adalah rahmat. Islam itu mengutamakan keadilan. Islam tidak pernah zalim, tidak pernah menganiaya. Jangankan kepada manusia, Pak. Umat Islam itu bahasa mudahnya ngetik daun aja berpikir. Haram nggak ya? Itu ngetik daun aja, matiin nyamuk aja berpikir dulu. Sedangkan Allah, Innallaha la ya'tahi ayatin masalah ma bangun datang sama apa amaladina amanu fayalamun anahum haqqu min rabbih. Beda nih orang mukmin dengan orang kafir terhadap nyamuk. Akhirnya dia waspada kepada nyamuk, nggak cak matiin. Coba kalau kita nggak paham dengan Islam, wah udah dah, ini ngapain sih ganggu tidur aja, ganggu ini aja, ya udah deh. Ya, tapi kalau kita sebagai muslim, sebelum bertindak itu kita berpikir dulu, ini diperintahkan oleh Allah apa tidak, ini bahaya apa tidak, dan lain sebagainya. Ya. Baik Bapak sekalian, demikian saja dari saya. Sekali lagi, mari kita mempunyai peran aktif, ya, untuk memperbaiki umat Islam sehingga Allah mempercayai kita untuk benar. Karena Allah akan semakin marah kepada kita kalau kita ini kamuflase, pakai topeng, ya, gayanya kayak begitu, tapi kelakuannya kayak begono. Itu Allah makin susah, makin gak mau. Kalau gaya kamu kayak begitu, kamu begitu, gitu loh. Ya, kalau zaman sekarang tuh ada yang disebut dengan apa ya, musang, serigala berbulu musang. Kita deketin nggak taunya gigit dan sebagainya ya, merekam dan sebagainya. Jangan seperti itu, cukup lah. Ya. Baik jamaah yang berbahagia, ini ada hidangan sedikit ya. Ternyata hanya sederhana ini. Semurnya mana? Katanya mur. Sambalnya mana itu? Daun-daunnya mana? Coba udah selesai sama belum gitu? Ya, menjadikan kita ini orang-orang yang taat padanya ya. Amin. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan
kita kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat kita. Demikian billahi taufiq hidayah wal inayah wal afu minkum al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma arif qulubana li ta'atika ya Allah ya karim ya arhamar rahimin. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma izzil islam wa muslimin wa alikal kafara ta'ala. Allahumma ansur umat Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma ansur man ansur ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasradin. Allahumma ansur mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur mujahidin fi Afghanistan. Allahumma ansur mujahidin fi Pakistan. Allahumma ansur mujahidin fi Maroko. Allahumma ansur mujahidin fi Turki. Allahumma ansur mujahidin fi Aina innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antas samiul du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antal mujibun. Allahumma samina munadin adil iman. Ana aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana zalamna dzulman katsira wa kabbir dzunubaina anta faghfir lana warhamna innaka antas samiul alim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya demikian bila taufiq hidayah wal inayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.